Tika, kamu kenapa? Masuk angin? Umi, aku hamil, Umi. Astagfirullahaladzim. Hamil? Aku gak mau, Umi. Anak yang aku kandung lahir tanpa bapak. Jadi di antara Rehan atau Abah, di antara kalian harus tanggung jawab. Karena kalian berdua yang udah meniduri aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni suami dan anakku. Karena mereka telah berbuat dosa besar ini. Kenapa Mas Rehan bisa melakukan perbuatan sehina ini? Mas Rehan udah berubah. Kamu gak seperti dulu lagi aku kenal Mas Rehan. Rehan gak pernah ngapa-ngapain Tika, Bah. Itu anak Abah kali, Abah aja yang nikahin Tika. Abah sih memang sayang juga sih sama Tika. Cuma kalau harus tanggung jawab yang enggak. Rehan aja kali ya, itu kan anaknya Rehan. Dasar kakek peot. Maunya senang-senang doang sama aku. Giliran disuruh tanggung jawab, ngelak. Rehan juga gak mau tanggung jawab. Kalau gini rencana aku bisa gagal. Tika jangan. Udah gak usah disusulin. Ntar makin gede kepala dia. Asma, tapi gak tenang. Takut Tika beneran bunuh diri. Percaya deh sama Asma, dia tuh cuma gertak doang. Udah mendingan pergi ya, aku ngurusin kafe A. Udah sana. Udah sana pergi. Tika, kamu jangan bunuh diri. Itu perbuatan yang terkutuk. Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya Tika, pokoknya udahlah. Umi akan bicara sama Abah dan sama Rehan. Salah satu dari mereka pasti akan bertanggung jawab. Tika. Asma percaya sama A, gak mungkin ngelakuin itu. Iya Asma, emang gak ngelakuin itu. Tapi tetap aja gak bisa ngebiarin dia bunuh diri kayak gini. Tika, Umi janji. Umi janji akan bicara sama Rehan. Tapi ayo turun. Turun. Apaan sih? Umi kecewa sama kamu dan Abah. Udah berbuat dosa seperti ini. Umi gak mau kalian menambah dosa dengan membuat Tika mau bunuh diri karena menanggung malu. Satu di antara kalian, Rehan atau Abah, harus tanggung jawab. Ya kalau Abah ya nggak mungkin lah kan. Abah kan udah punya 2 istri. Masa ditambah lagi 1. 2 aja udah musingin, apalagi 3. Ya kalau Rehan mungkin, Rehan kan masih bujangan. Nah jadi Rehan aja mungkin mendingan ya. Demi Allah Umi, Rehan gak pernah ngelakuin perbuatan terkutuk itu. Rehan gak mau nikah sama dia Umi. Rehan, sekarang kamu lihat mata Umi. Katakan dengan jujur, ini kan semua udah terjadi. Kamu udah gak bisa mengelak lagi. Umi yang paling tahu Rehan di rumah ini dibandingkan siapapun. Rehan yakin. Umi tahu Rehan itu jujur atau bohong. Jadi siapa yang akan menikahi saya? Rehan yang perkosa kamu, Rehan yang nikah sama kamu. Abah yang jelas-jelas nidurin kamu. Aku gak pernah nyentuh kamu sama sekali. Jadi itu anak Abah, bukan anak aku. Abah juga enggak. Enak aja. Ada apa sih, Bah? Umi denger ya. Umi harus bisa paksa Rehan untuk menikah dengan Tika. Karena dia sudah memperkosa Tika.
Jadi paksa dia menikah. Tapi Bah, Rehan tuh udah bersikeras bahwa dia tidak menodai Tika. Sedangkan Abah... Umi jangan ngomong sembarangan ya. Kalau Abah bilang Rehan harus bertanggung jawab, ya harus bertanggung jawab. Paksa dia menikah. Kalau enggak Umi yang Abah ceraiin, mau? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau Rehan nikah sama Tika, Rehan gak akan bisa berhubungan sama Afifah lagi. Mudah-mudahan Rehan juga bisa menuntun Tika ke arah yang lebih baik. Bisa melindungi Tika hingga tidak ada laki-laki lain yang memanfaatkan keluguan dia. Kenapa diam? Hah? Enggak, Bah. Suruh dia menikah secepatnya, bukan diam. Ingat ya, kalau enggak Umi Abah cerai. Umi sudah bicara sama Abah. Dan keputusan kita sudah bulat. Rehan yang harus menikahi Tika. Enggak Umi, enggak. Rehan nggak perkosa dia. Jadi ngapain Rehan nikah sama dia? Nggak mau. Enggak Umi, Asma nggak setuju. Asma yakin Rehan nggak salah. Iya Umi, kasihan atuh AA kalau dipaksa nikah tapi nggak cinta. Rehan, Umi mohon, demi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, kamu nikahi Tika ya. Apa kamu gak kasihan kalau anak itu lahir gak ada bapaknya? Ya tapi itu bukan anak Rehan Umi. Abah ayahnya. Abah aja yang nikahin Tika. Enggak. Abah nggak ngelakuin apa-apa. Kamu yang berbuat, kamu tanggung jawab. Kamu harus nikah sama dia. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersatu, Mas Rehan. Sebentar lagi aku akan jadi nyonya Rehan. Dan aku akan punya suami ganteng dan juga tajir. Sebentar lagi, aku akan dipaksa menikah dengan Tika. Perempuan yang gak aku cintai. Perempuan yang gak aku kenal. Kenapa nasibku harus seperti ini? Aku gak mau dipaksa menikah dengan Tika. Aku harus batalin pernikahan ini. Aku harus pergi dari sini. Rehan, kamu kok belum apa-apa? Jasnya kenapa belum dipakai? Umi. Rehan minta tolong sama Umi. Batalin pernikahan ini. Umi tega Rehan nikah sama perempuan yang gak Rehan cintain. Rehan, hidup tuh memang seperti ini. Tidak selalu sesuai dengan keinginan, rencana kita. Tapi takdir Allah itu selalu benar. Mungkin kamu benci dengan keputusan ini. Tapi pasti ada hikmah di balik ini. Rehan gak mau, Umi. Rehan gak mau ngejalanin semua ini. Rehan gak tahu siapa Tika. Rehan gak kenal siapa Tika. Sekarang Umi paksa Rehan nikah sama perempuan yang gak Rehan cintai. Gimana perasaan Rehan? Rehan pergi aja kalau emang Umi tetap paksa Rehan. Kalau kamu pergi, hidup Umi akan hancur. Abah akan menceraikan Umi. Dan ini adalah keputusan yang terbaik. Supaya kamu bisa berhenti memikirkan Afifah. Aa, cinta kalian berdua itu tidak akan pernah bisa bersatu. Cinta kalian itu terlarang. Umi mohon, turuti keinginan Umi ya. Kamu masih mau kan dengerin Umi? Rehan, kamu tuh sebagai anak yang baik. Kamu tuh anak yang soleh. Seharusnya kamu mendengarkan ucapan seorang ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu.
Ya Allah, aku gak bisa ngeliat Umi begini. Meskipun aku senang kalau Umi bercerai dari Abah, tapi Umi begitu tulus mencintai Abah. Umi benar, cintaku sama Afifah udah gak mungkin bersatu lagi. Mungkin aku harus mendengarkan Umi. Orang tua pasti gak mungkin menjerumuskan anaknya sendiri. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitulah sabda nabiku, tanpamu tiada. Rehan minta maaf. Rehan akan tetap nikah demi Umi, demi kebahagiaan Umi. Terima kasih. Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak. Mas Rehan, Memaksaku sebentar lagi kamu akan menjadi suami orang. Aku gak bisa lagi berharap sama kamu. Kenapa kamu? Sedih ya? Lihat Rehan mau nikah? Makanya, udahlah. Jangan suka ngarepin kamu bersatu sama Rehan. Nggak mungkin. Calon mempelai wanitanya mana? namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Dasar perempuan gak tahu diri, perempuan gatel. Itu gak cocok nikah sama AA. Asma. Asma, kamu apa-apaan sih? Hah? Pak, terusin aja Pak. Terusin aja acaranya. Om ikut Abah sih. Ikut Abah sih. Abah jangan Abah. Abah lepasin Asma. Masuk. Abah lepasin Asma. Biar kamu nggak ribut lagi. Nih, biar kamu nggak ribut lagi. Mau kemana kamu? Mau kemana? Abah, Umi tolongin Asma, Umi. Abah mau ngapain? Ikat. Kalau begini kan kamu nggak bisa lagi ngomong ya nggak? Abang mau lihat yang nikahan dulu, kamu mandi aja. Ikuti ucapan saya. Saudara Rehan bin Asep, saya nikahkan kau dengan Tika binti Nurdin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tika Nimas binti Nurdin Bejo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup. Denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Sekarang anak dalam kandunganku akan punya bapak yang tampan dan kaya. Namun bila saatnya aku
Akhirnya selesai sudah kisah cinta Rehan dengan Afifah. Sekarang Afifah nggak akan pernah bersatu lagi dengan Rehan. Jadi Abah nggak ada saingan. Alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya Maafkan Umi Rehan, tapi ini memang harus terjadi. Umi nggak mau kamu dan Afifah terjebak dalam cinta terlarang dan dosa. harus meninggalkan semua cinta ini. Afifah, dia pasti pergi karena nggak mau nyaksiin ini semua. Maafin aku, Afifah. Kisah cinta kita ternyata harus berakhir di sini. Ya Allah, Sekarang aku nggak punya pilihan lain selain ngelupain kamu, Mas Rehan. Aku harus ngelupain kamu selamanya. Karena sekarang kamu adalah suami dari wanita lain. Dan aku adalah ibu tiri kamu.